Irak, Anda pasti sudah sering mendengar nama ini di berita, dan hampir setiap saat dikaitkan dengan kata-kata negatif seperti perang, konflik, dan terorisme. Namun, di negeri yang hancur karena perang ini, kekuatan baru diam-diam muncul, dan kali ini, mereka tidak ada di sini untuk berperang, tetapi untuk membantu Irak membangun kembali tanah airnya. Dahulu Irak pernah menjadi negara yang makmur dan kaya budaya di Timur Tengah. Namun sejak 1991, negara tersebut mulai hancur, dan banyak tempat perlu dibangun kembali. Perang selama bertahun-tahun telah menghancurkan infrastruktur, dan menjerumuskan tatanan sosial ke dalam kehancuran. Konflik-konflik ini telah menimbulkan banyak korban dan kerugian ekonomi, serta menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur negara tersebut. Dapat dikatakan bahwa banyak tempat di Irak berada dalam keadaan tidak stabil, kehidupan masyarakat menjadi sulit, dan pembangunan ekonomi negara tersebut juga sangat terpengaruh. Saat ini, situasi politik di Irak berangsur-angsur stabil, dan mereka mulai mengutamakan rekonstruksi ekonomi, terutama di bidang infrastruktur. Namun, jalan menuju rekonstruksi Irak tidaklah mudah. Kekurangan dana, teknologi yang terbelakang, dan masalah keamanan merupakan kesulitan yang mereka hadapi. Meskipun negara-negara Eropa dan Amerika berpartisipasi dalam rekonstruksi pada awalnya, mereka telah menarik diri dalam beberapa tahun terakhir. Alasan dibalik ini tidaklah rumit. Selain risiko geopolitik dan menurunnya laba atas investasi, alasan yang lebih dalam adalah bahwa mereka tidak benar-benar serius membantu Irak. Namun tidak seperti negara-negara Eropa dan Amerika, perusahaan-perusahaan Tiongkok tidak pernah berhenti berinvestasi dan membangun di Irak. Dari kerjasama energi hingga pembangunan infrastruktur, dari bantuan teknis hingga pelatihan bakat, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menginvestasikan banyak upaya dalam setiap proyek dan memperoleh pengakuan luas dari pemerintah dan rakyat Irak. Sejauh yang saya ketahui di Irak, perusahaan-perusahaan Tiongkok tidak hanya membawa dana dan teknologi, tetapi yang lebih penting, memberi mereka banyak harapan dan keyakinan. Khususnya pada tahun 2023, jembatan Nisour, yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok, berhasil dibuka untuk lalu lintas. Jembatan tersebut terletak di dekat pusat kota Baghdad, dan merupakan pusat transportasi yang vital. Penyelesaiannya tidak hanya mengurangi kemacetan lalu lintas, tetapi juga melambangkan harapan dan masa depan rekonstruksi Irak. Tentu saja, jembatan Nisour hanyalah permulaan. Perusahaan-perusahaan Tiongkok juga telah membuat kemajuan besar dalam proyek-proyek infrastruktur lainnya di Irak. Misalnya, pembangunan sejumlah jalan raya, jembatan, dan fasilitas listrik terus berjalan, dan secara bertahap meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Sebagai balasan atas dukungan Tiongkok, Irak telah membuat keputusan penting. Pada tahun 2024, Kementerian Perminyakan Irak telah setuju untuk membuka 29 ladang minyak dan wilayah eksplorasi untuk dilelang, yang telah menarik perhatian dunia. Ladang minyak dan wilayah eksplorasi ini tersebar di 12 provinsi di seluruh negeri, dan bahkan mencakup blok lepas pantai. Lelang ladang minyak tersebut segera menarik partisipasi aktif dari 22 perusahaan minyak, termasuk dari Tiongkok, negara-negara Barat, negara-negara Arab, dan perusahaan lokal Irak. Setelah 3 bulan persaingan ketat, 7 perusahaan dari Tiongkok akhirnya memenangkan hak eksplorasi untuk 10 ladang minyak dan gas, melampaui pesaing dari negara lain. Proyek-proyek ini mencakup 8 ladang minyak dan 2 blok minyak dan gas dengan potensi cadangan yang kaya. Rencananya, perusahaan minyak Cina akan memperoleh hak penambangan hingga 25 tahun, dan luas wilayah daerah eksplorasi nomor 7 mencapai 6.000 km persegi. Menurut data saat ini, Irak merupakan produsen minyak terbesar kedua di OPEC setelah Arab Saudi, dengan cadangan minyak sebesar 145 miliar barel. Dengan laju produksi saat ini, minyak Irak dapat terus diproduksi selama 96 tahun. Namun dalam penawaran ini, pemerintah Irak juga mengungkapkan
bahwa tujuan mereka adalah meningkatkan produksi minyak dari saat ini 5 juta barel per hari menjadi 6 juta barel per hari pada tahun 2030. Jika tujuan ini tercapai, Irak akan terus membuka lebih banyak proyek ladang minyak untuk menarik kerjasama investasi asing. Perlu dicatat bahwa perusahaan-perusahaan Amerika dan Belanda yang pernah mendominasi industri minyak Irak secara bertahap menarik diri dari pasar ini. Apa sebenarnya yang terjadi di balik ini? Saya yakin semua orang tahu bahwa sejak berakhirnya perang, masih banyak proyek investasi perusahaan-perusahaan Amerika di Irak. Namun, kali ini perusahaan-perusahaan Amerika benar-benar musnah dalam penawaran, yang memang di luar dugaan banyak orang. Bagaimanapun, sejak 2 perang Teluk, pengaruh Amerika Serikat di Irak telah mengakar kuat. Amerika Serikat selalu mengendalikan sumber daya penting di Irak, namun banyak hal telah berubah sejak 2023. Dengan pecahnya konflik Israel-Palestina, situasi di Timur Tengah menjadi lebih tegang. Meskipun beberapa kekuatan belum secara terbuka menyatakan perang terhadap Amerika Serikat, mereka secara diam-diam mengarahkan ujung tombak mereka ke Amerika Serikat. Penempatan militer Amerika Serikat dan investasi komersial di Irak dan Suriah secara bertahap menjadi fokus organisasi-organisasi ini. Amerika Serikat menyadari bahwa ladang minyaknya di Irak tidak lagi seaman dulu. Selain itu, dengan terus memburuknya situasi keamanan dalam beberapa tahun terakhir, karyawan ekspatriat perusahaan Amerika tidak lagi berani tinggal di daerah setempat untuk waktu yang lama, dan semakin bergantung pada karyawan lokal untuk menangani pekerjaan sehari-hari. Setiap kali situasi internasional menjadi tegang, perusahaan-perusahaan Amerika akan mengungsi dengan cepat. Tentu saja, ketika Irak secara bertahap mendapatkan kembali otonominya, mereka lebih suka bekerja sama dengan negara-negara dan perusahaan-perusahaan yang akan memberikan kerjasama jangka panjang, dukungan, dan persyaratan untuk penawaran proyek minyak semakin tinggi. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan Amerika tidak mungkin mendapatkan keuntungan yang sama di Irak seperti sebelumnya, dan mereka hanya dapat memilih untuk secara bertahap menarik diri dari pasar. Penarikan diri perusahaan-perusahaan minyak Amerika juga terjadi untuk memberi perusahaan-perusahaan Tiongkok kesempatan untuk menjadi peserta utama dalam proyek-proyek ladang minyak Irak. Sejauh pengetahuan saya, sejak awal tahun 2023, perusahaan minyak Amerika mulai menarik diri secara bertahap dari pasar Irak. Ambil contoh ladang minyak West Qurna 1. Ladang minyak superkelas dunia ini diperkirakan memiliki cadangan lebih dari 20 miliar barel. Amerika Serikat pernah memegang 60% saham ladang minyak tersebut, tetapi sejak 2013, mereka secara bertahap menjual sahamnya ke perusahaan minyak lain. Pada November 2023, Amerika Serikat akhirnya menjual sisa sahamnya ke perusahaan minyak Basra milik Irak, dan secara resmi menarik diri dari pasar Irak. Namun, pada bulan Januari tahun ini, Irak juga membuat keputusan baru. Mereka menyerahkan dominasi proyek ladang minyak West Qurna 1 kepada perusahaan minyak Tiongkok. Kini, perusahaan Tiongkok tersebut memegang saham sebesar 32,7% dan telah menjadi operator utama proyek tersebut. Sisa sahamnya dipegang oleh Basra Oil Company dengan 22,7%, Perusahaan Minyak Nasional Indonesia dengan 20%, Itochu Corporation dengan 19,6%, dan Iraq Petroleum Exploration Company dengan 5%. Ladang minyak West Qurna 1 saat ini memproduksi 550.000 barel per hari, dan setelah perusahaan Cina mengambil alih, mereka mencapai kesepakatan dengan Irak untuk meningkatkan produksi harian menjadi 600.000 barel pada akhir tahun. Namun dari penarikan perusahaan Amerika dari Irak, kita juga dapat melihat tren yang jelas, yaitu pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah secara bertahap melemah. Faktanya, Irak menyerahkan begitu banyak proyek minyak ke Cina berdasarkan pertimbangan kepentingan. Menurut penyelidikan saya, Irak membutuhkan setidaknya 1,4 kuadriliun rupiah untuk menyelesaikan rekonstruksi dan pembangunan kota-kota besar.
Namun, bagi Irak, meskipun bergantung pada pinjaman, tidak diketahui kapan akan dapat membayar kembali sejumlah besar uang tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, Irak telah meredakan tekanan keuangan dengan bekerja sama dengan Tiongkok dalam program minyak untuk rekonstruksi. Pada awal tahun 2019, Irak mencapai kesepakatan rekonstruksi dengan Tiongkok. Menurut kesepakatan tersebut, Tiongkok akan membantu Irak dengan rekonstruksi pasca perang, dan sebagai imbalannya, Irak akan menyediakan 100.000 barel minyak per hari. Oleh karena itu, tidak sulit untuk memahami mengapa Tiongkok dapat melakukan begitu banyak proyek ladang minyak. Sebagian dari ekspor minyak digunakan untuk membayar biaya rekonstruksi Irak, dan sebagian lainnya dipasok langsung ke Tiongkok. Metode ini tidak hanya mengurangi biaya ekspor melalui jalur perantara, tetapi juga memastikan bahwa Tiongkok memperoleh pasokan minyak yang stabil. Bagi kedua negara, model kerjasama ini tidak diragukan lagi merupakan situasi yang saling menguntungkan. Tiongkok dapat terus memenuhi permintaan minyaknya sendiri dan memberikan dukungan penting bagi rekonstruksi Irak. Bagi Irak, mereka tidak hanya menemukan dana yang dibutuhkan untuk rekonstruksi, tetapi juga secara bertahap memulihkan tatanan ekonomi dan sosial. Melalui kerja sama tersebut, Irak dapat pulih lebih baik selangkah demi selangkah. Yang terpenting adalah bahwa Tiongkok tidak memiliki kekuatan yang bermusuhan di Timur Tengah. Sebaliknya, Tiongkok berhubungan baik dengan banyak negara dan secara aktif melakukan pekerjaan amal di wilayah setempat. Ini adalah salah satu alasan mengapa Tiongkok tidak terlalu terpengaruh dalam konflik Timur Tengah baru-baru ini. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan kemajuan yang stabil dari inisiatif sabuk dan jalan, Timur Tengah telah menjadi tujuan penting bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk mendunia. Menurut China Energy News, dengan keunggulan harga, kekuatan teknis, dan layanan berkualitas tinggi yang terakumulasi selama bertahun-tahun, perusahaan minyak dan gas swasta Tiongkok telah memenangkan banyak blok minyak dan gas di Timur Tengah. Menurut statistik pada tahun 2023, perusahaan-perusahaan Tiongkok memiliki hampir 200 ladang minyak dan gas di Timur Tengah, dan rata-rata produksi minyak harian telah melampaui 1,7 juta barel. Investasi-investasi ini tidak hanya mengonsolidasikan posisi Tiongkok di bidang energi, tetapi juga membawa peluang-peluang pembangunan baru ke Timur Tengah. Irak juga membuat pilihan yang sempurna dengan bekerja sama dengan Tiongkok. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan wawasan dan informasi terbaru lebih lanjut.